Halo semua, hari ini kita akan mulai kegiatan belajar dari rumah atau yang sering kita dengar BDR melalui video pembelajaran. Salam sehat, selamat bergabung bersama Teacher Albert dan Teacher Ona. Apa kabar semuanya? Teacher Albert dan Teacher Ona berharap anak-anak tetap sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Sebelum kita mulai, mari kita lihat beberapa petunjuk berikut ini. Anak-anak harus berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ikuti semua kegiatan dengan bersemangat ya. Bertanyalah kepada orang tua atau hubungi teacher melalui WhatsApp, telepon jika anak-anak menemui kesulitan dalam pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar kembali tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku. Nah, di pembelajaran 2 ini, kira-kira apa yang harus anak-anak capai setelah menonton video ini? Setelah melakukan kegiatan ini, anak-anak harus bisa mengidentifikasi dasar-dasar gerakan tari Bungong Jeompa dengan posisi berdiri dengan benar. Anak-anak juga harus bisa menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kebudayaan Indonesia sangat beragam. Salah satu keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah. Salah satu unsur utama dalam tari adalah gerakan tubuh. Gerakan tubuh berfungsi untuk mengekspresikan suasana atau tema dalam tari tersebut. Gerakan dalam tari dapat disesuaikan dengan lagu. Salah satu contoh tarian daerah yaitu Bungong Jeompa dari Aceh. Bungong Jeompa berarti bunga cempaka. Nah, kita akan belajar tentang tarian Bungong Jeompa dari Aceh. Sekarang saatnya kamu berlatih menarikan tarian Bungong Jeompa. Tarian ini dibagi ke dalam 2 gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Kali ini kita akan mempelajari gerakan berdiri terlebih dahulu. Lakukan gerakan dengan aba-aba atau hitungan, bisa dibantu orang tuamu. Nah, gerakannya yang pertama adalah kedua tangan di atas, kaki jinjit hentakan 2 kali, ke kanan 2 kali. Kedua tangan di atas, kaki jinjit hentakan 2 kali, ke kiri 2 kali. Nah, dilakukan dengan hitungan 4 kali 8. Teacher juga sudah menyiapkan video gerakan pertama atau gerakan A. Nah, anak-anak, perhatikan video berikut ini.
Nah, itu tadi video gerakan pertama atau gerakan A. Anak-anak bisa mengikuti gerakan atau bisa mempraktekkan gerakan A atau gerakan pertama berdasarkan video yang teacher sudah kasih. Selanjutnya gerakan B atau gerakan kedua. Menghadap serong ke kanan. Kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan. Bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali 2 kali. Hitungannya 2 dikali 8. Perhatikan video berikut. Nah, anak-anak bisa mempraktekkan gerakan kedua atau gerakan B di rumah dengan memperhatikan video yang sudah teacher berikan. Selanjutnya gerakan C atau gerakan ketiga. Kedua telapak tangan saling berhadapan, dibalik ke kanan dan ke kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun. Hitungannya 4 dikali 8. Perhatikan video berikut. Nah, anak-anak bisa mempraktekkan gerakan C atau gerakan ketiga di rumah dengan memperhatikan video tadi. Tetapi dengan hitungannya. Selanjutnya gerakan D atau gerakan terakhir. Kedua tangan memegang bahu. Tangan didorong ke depan. Tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas. Kaki maju bergantian kanan dan kiri. Hitungannya 2 dikali 8. Anak-anak bisa memperhatikan video gerakan D. Ya. Oke, teacher ulangi lagi ya video untuk gerakan D. Anak-anak, nanti anak-anak bisa mempraktekkan di rumah ya, tapi dengan menggunakan hitungan. Oke. Nah, sekarang anak-anak diminta untuk membuat video tentang dasar-dasar gerak tari Bungong Jeumpa dalam posisi berdiri dengan aba-aba atau hitungan. Nah, tadi kita sudah lihat gerakan dengan gambar
juga teacher berikan videonya. Nanti anak-anak diminta untuk membuat video tadi tentang dasar-dasar gerakan tari bungang jompa. Ada gerakan A, gerakan B, gerakan C, dan gerakan D. Gerakan tadi anak-anak buat dengan aba-aba atau hitungan. Dan dikirimkan video tersebut melalui WhatsApp grup kelas, yaitu WhatsApp grup kelas 4A dan 4B. Nah, sekarang di sini ada gambar beberapa bapak-bapak yang berasal dari daerah yang berbeda. Yang pertama ada Pak Sami, berasal dari Maluku. Yang kedua ada Pak Encep, berasal dari Sunda. Yang ketiga ada Pak Made, berasal dari Bali. Kemudian ada Pak Udin, berasal dari Betawi. Dan ada Pak Nur, berasal dari Jawa. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa mereka. Jadi, di sini bapak-bapak ini berasal dari suku yang berbeda-beda. Untuk kesehariannya, mereka memakai bahasa Indonesia. Kalau mereka memakai bahasa daerah mereka masing-masing, pasti tidak akan mengerti. Contoh, misalnya Pak Made berbicara dengan Pak Encep memakai bahasa Bali, maka Pak Encep tidak bisa memahami apa yang dikatakan Pak Made. Makanya mereka menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, supaya pada saat mereka saling berbicara, mereka mengerti maksud dari pembicaraan mereka. Bukan hanya bahasa, tetapi mereka juga mempunyai makanan kesukaan yang berbeda-beda, sesuai dengan makanan khas dari daerahnya. Nah, Teacher Uno ulangi lagi ya. Nah, tadi kita sudah melihat gambar. Ada beberapa bapak-bapak yang berasal dari daerah yang berbeda. Kemudian kita sudah membaca bacaan ya, yang menerangkan bahwa Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur itu mereka tinggal dalam satu kampung, namanya Kampung Babakan. Tetapi mereka memiliki asal dari daerah yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai makanan yang berbeda-beda, makanan kesukaannya berbeda-beda. Jadi di sini bapak-bapak tadi ini berasal dari suku yang berbeda. Untuk kesehariannya mereka harus menggunakan bahasa Indonesia. Kalau mereka memakai bahasa daerah dari tempat asal mereka masing-masing, maka tidak akan mengerti. Contohnya, misalnya Pak Made berbicara dengan Pak Encep memakai bahasa Bali, padahal Pak Encep berasal dari Sunda. Akibatnya Pak Encep pasti tidak memahami apa yang dikatakan oleh Pak Made, sehingga mereka harus menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, supaya apa yang mereka bicarakan mereka bisa mengerti.
Kemudian mereka juga mempunyai makanan kesukaan yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi dari Pak Sami dan Pak Made tentang asal daerah, bahasa daerah, makanan khas, alat musik tradisional, tarian daerah, dan kebiasaan. Misalnya, Pak Sami asal dari Maluku, sedangkan Pak Made itu berasal dari Bali. Bahasa yang digunakan Pak Sami dan Pak Made itu berbeda. Bahasa yang digunakan Pak Sami adalah bahasa Maluku atau bahasa daerah dari tempat asalnya Pak Sami, itu bahasa Maluku. Ada juga bahasa Afuru. Sedangkan Pak Made dia menggunakan bahasa Bali. Makanan khas Pak Sami dan Pak Made juga berbeda-beda. Makanan khas Pak Sami itu bubur sagu dan sambal colo-colo. Sedangkan Pak Made makanan khasnya atau makanan tradisionalnya yaitu ayam betutu. Alat musik tradisional dari Pak Sami atau dari asalnya Pak Sami itu tifa. Sedangkan Pak Made alat musik tradisionalnya cengceng. Tarian tradisionalnya Pak Sami, tarian tradisionalnya tarian lenso. Sedangkan Pak Made tarian kecak. Di sini teacher tulis kecap, padahal harusnya kecak. Kebiasaan Pak Sami beda dengan kebiasaan Pak Made. Pak Sami Pak Sami mempunyai kebiasaan murah senyum dan suka bercanda. Sedangkan kebiasaan dari Pak Made yaitu ada ngaben atau pembakaran mayat. Di sini teacher Ona mau tambahkan, kebiasaan itu seperti kita biasa bilang adat istiadat. Pak Sami dan Pak Made, mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Ayo kita baca teks berikut ini. Siap menghadapi musim hujan. Nah, di sini Pak Nur dan teman-teman ini melakukan kerja bakti. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, dari bacaan ini kita tahu bahwa walaupun mereka berbeda asal atau daerahnya,
Mereka bekerja sama atau mereka tetap bekerja sama untuk membersihkan lingkungan mereka supaya terbebas dari banjir saat musim hujan datang. Jadi, Pak Nur dan teman-teman mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan dan tercipta kerukunan. Bacaan tadi adalah salah satu bentuk kerjasama dalam keberagaman. Selain kerja bakti, bentuk kerjasama dalam keberagaman yaitu adanya festival budaya dan makanan tradisional. Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, ciri pandang, dan ide. Nah, kita sudah belajar ya di kelas 2 dan di kelas 3 bagaimana kita harus menghargai orang walaupun orang itu berbeda dengan kita. Keberagaman yang ada adalah ciptaan dari Tuhan. Kita harus saling menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita dan memperkaya bangsa Indonesia. Tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh mengejek suku bangsa orang lain atau agama orang lain. Tidak, anak-anak tidak boleh, karena keberagaman itu adalah ciptaan dari Tuhan, anak-anak. Selanjutnya, anak-anak mendapatkan tugas. Tugasnya tentang keberagaman suku bangsa. Sebelum mengerjakan tugas, anak-anak harus membaca petunjuk pengerjaannya. Petunjuk pengerjaan pertama yaitu kerjakan pada buku tugas, tema. Tulislah nama, kelas, hari, tanggal, tema, subtema, dan pembelajaran dengan benar. Jangan sampai ada yang tidak tulis nama. Jadi perhatikan petunjuk pengerjaan sebelum adik-adik menjawab pertanyaan. Kemudian teacher memberikan 2 soal. Soal pertama, anak-anak diminta untuk menuliskan keberagaman teman-teman yang ada di lingkungan rumahmu. Misalnya keberagaman asal kah, bahasa daerah, makanan khas, alat musik tradisional, tarian, pakaian adat, dan kebiasaan dalam bentuk tabel. Sorry ya, teacher Ona tulisnya table, padahal seharusnya tabel. Nanti dibuat contoh seperti tadi Pak Sami dan Pak Made tadi, kita mengidentifikasikan tadi. Kemudian yang kedua, anak-anak diminta untuk menuliskan sebuah cerita kerjasama. Tadi kita juga sudah mendengar cerita tentang kerjasamanya siap menghadapi musim hujan. Jadi teacher juga minta anak-anak menuliskan sebuah cerita kerjasama yang dilakukan bersama temanmu di lingkungan rumah. Tuliskan pula manfaat yang kamu peroleh dari kerjasama tersebut. Demikian anak-anak pembahasan kita hari ini. Teacher ingatkan lagi ya, jika anak-anak mengalami kesulitan, silakan bertanya pada orang tuamu atau teacher dengan cara hubungi teacher melalui WhatsApp atau telepon. Jangan lupa menyelesaikan tugasnya. Sampai jumpa. Dan terima kasih. Dadah.